Nah, teman-teman, di pertemuan tadi masih sama ya pertemuannya. Kita udah membahas mengenai pengertian kewirausahaan, terus wirausaha, perbedaannya, lalu tujuan dan manfaat. Nah, sekarang kita adalah sesi diskusi, juga ada sesi tanya jawab mengenai pematerian yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin Ibu mau nanya dulu kali ya ke Farhan. Farhan, menurut Farhan, setelah mengetahui pengertian dari kewirausahaan, wirausaha, terus sudah tahu nih tujuan dan manfaatnya, Farhan sendiri ada niatan nggak sih buat buka usaha atau misalnya ngerintis karir dengan wirausaha yang dikembangin? Ada Bu, berhubung kita kan di era digital ini persaingan untuk ya misalnya kerja di sebuah perusahaan tuh agak sulit kan ya persaingannya, makanya kita pun juga harus Iya, mempunyai skill sendiri untuk istilahnya pegangan atau senjata untuk kita di masa depan buat membuka apa atau buat membuat wirausaha. iya betul sekali ya. Jadi digital ini berarti sangat penting ya di era bisnis atau usaha gitu di tahun ini gitu. Nah, Farhan sendiri ada nggak sih gitu keinginan buat bangun usaha apa gitu misalnya nanti? Pengen punya usaha produk sepatu sih Bu, brand sendiri. Aduh, amin. Usaha Amin. produk sepatu kan. Ya, amin. Tadi jualnya di Cibaduyut boleh kali ya? Kayaknya coba dulu udah banyak saingan Bu. Aduh, oh Saya di ya, ujung merintis banget. karir yang bawah dulu. Ya, Boleh. Iya. Oke, terima kasih Farhan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak sih niatan nih buat buka usaha gitu? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, Malik, kenapa belum ada? Belum kepikiran, Bu. Masih bingung Ya, masih atau? bingung. Oke, iya masih bingung ya belum kepikiran karena memang kerasa banget ya karena pingin pingin punya modal, pingin punya usaha nih, tapi bingung dong gimana ya Bu, ntar mulainya dari mana, harus bikin apa. Itu hal yang wajar gitu, nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya ada niatan ke sana, mengarah ke sana dan mau mau buat apa ya kayak usaha gitu ya buat ngebangun ngerintis karir gak apa-apa. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa karena untuk kedepannya nggak selalu harus jadi wirausaha gitu ya teman-teman, tapi bisa ke profesi yang lain. Tapi kalau bisa jadi wirausaha itu wah luar biasa sekali. Oke, thank you Malik. Dari Malik I mungkin ada usaha nggak nih? Usaha ada niatan buat buka usaha nggak nanti? Masih belum ada sih Bu kayaknya. Oh Sama masih belum kayak ada juga Malik. sama ya. Aduh Malik. Oke, sama-sama ya Malik belum ada niatan ke sana gitu. Nggak apa-apa karena wajar banget gitu ya teman-teman. Nah, oke, Ibu udah nanya nih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak terkait kewirausahaan dan lain sebagainya? saya Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Farhan, kenapa Farhan? Kenapa ada perbedaan dari kewirausahaan dan wirausaha? Oke, kenapa ada perbedaan? Karena sudah dijelaskan kayak tadi, ada proses juga ada seseorang yang melaksanakan proses itu sendiri. Kalau misalnya nama dari proses dan nama dari seseorang yang menjalankan itu sama, itu nggak bisa. Contoh, misalnya, aku membuka wirausaha. Aku membuka suatu usaha yang dinamakan kewirausahaan. Terus yang ngejalanin ini namanya siapa? Aku tuh kewirausahaan. Nah, aneh tuh kok aku kewirausahaan. Nah, harusnya aku tuh adalah wirausaha. Karena emang tujuan sama apa yang dilaksanakan itu memang berbeda. Jadi adanya perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha. Untuk misalnya perbedaannya emang ada di wirausaha doang gitu Bu? Enggak cuma di sini, tapi di profesi-profesi lain sebagainya. Contohnya misalnya kayak kita ambil contoh apotek. Nah, apotek kan nama tempatnya tuh. Nah, yang ngejalanin tugasnya tuh siapa? Apoteker, bukan apotek. Nah, jadi ada perubahan atau bukan perubahan, ada perbedaan di situ. Oke, gimana Farhan? Aman? Oh iya, oke Bu, aman-aman. Oke, terima kasih Farhan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Malik, Bu, ada. Oke, Malik. Kenapa Malik nih? Ya kan, Bu, tadi Malik teh belum punya
niat usaha ya Bu, belum punya gambaran. Iya. Nah, kalau Mhm. misalkan awal untuk belajar mengenai wirausaha ini dari mana ya Bu? Oke, awal kita untuk merintis karir gitu atau menciptakan apa ya? Oke, udah dapet nih pertanyaannya. Mungkin sebelum ibu jawab, teman-teman ada yang mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Oke, boleh Malik. Gimana nih Kalau kata menurut Malik? saya itu sebenarnya itu semua tuh dimulai dari niat sih. Nah, buat kita Mhm. ngembangin niat itu, kita bisa ngelihat dari usaha orang lain, dia udah bikin apa, udah ngapain aja gitu. Terus kita ngelihat dia udah mulai usaha sederhana dari yang luar biasa kayak startup yang lainnya gitu. Oke, benar. Dimulai dari niat berarti ya, Malik. Oke, thank you Malik. Dimulai dari niat dulu, dari niat untuk ngembangin kita tuh pingin nggak sih nanti ngebuat usaha atau nanti merintis karir gitu. Nah, kita bisa ngeliat tuh dari dagang kaki lima misalnya, dari yang usaha apa bukan, dari usaha yang sederhana sampai kita bisa melihat dari usaha yang luar biasa gitu. Thank you Malik. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Aku Bu, Boleh Farhan. ya jadi kan kita juga sekarang ada di era digital ya, jadi nyari apapun juga bisa nonton video tentang bisnis di platform sosial media gitu kayak YouTube atau Instagram, terus TikTok juga di sini banyak yang memberikan tips and trick gitu Bu. Bisa kita lihat di situ. Oke, terima kasih Farhan. Iya betul banget. Nah, misalnya kita udah ngembangin niat nih, jadi kita bisa ngelihat dari orang lain dulu dengan secara langsung, kayak tadi Malik, kita bisa lihat dari usaha langsung yang ada di lingkungan sekitar, atau kita juga bisa di sosial media gitu kan. Nah, itu kan secara tidak langsung, tapi kita online gitu ya, nyari taunya. Nah, dari niat dulu, nah udah dikembangin tuh niatnya, kita nanti cari nih usaha tuh maunya apa nih gitu. Misalnya kita pingin usaha tahu bulat misalnya, oke. Nah, tahu bulat oke nih, gimana sih caranya buat tahu bulat? Kita harus cari tahu dulu nih, cara buat tahu bulatnya gimana, terus nanti kita harus cari tahu dulu untuk sumber daya bisnis kita tuh nanti mau dijalaninnya sama siapa aja, mau sama kita doang, atau misalnya kita mau tarik temen nih, misalnya buat usaha bareng gitu. Nah misalnya sumber daya udah, niat udah, terus apalagi sih? Peralatan. Nah teman-teman juga perlu peralatan atau modal. Nah di sini tuh modal penting banget, tanpa modal belum bisa usaha sih. Nah tapi yang tanpa modal juga sebenarnya ada gitu usaha yang bisa, cuman kan untuk memiliki peralatannya itu. Nah, kalau misalnya peralatannya udah punya ya nggak apa-apa gitu. Jadi niat, sumber daya, dan modal itu dulu sih 3 poin penting yang mau dikembangkan atau dilakukan untuk pembisnis awal atau wirausaha yang mau dijalani sama teman-teman. Seperti itu teman-teman. Luar biasa ya, sangat aktif sekali sekarang sesi diskusinya. Ibu sangat senang. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.